video kali ini, aku akan memberikan 10 rekomendasi anime dengan karakter utama sangat kuat tapi terlihat culun. Rekomendasi anime dengan main karakter kuat pertama, menunjukkan si main karakter yang culun, kutu buku, dan berkacamata. Siapa sangka, dia itu ninja yang sangat hebat. Anime dengan genre romcom ini menyajikan kalian dengan cerita yang kocak, dengan bumbu aksi dan kisah cinta yang bikin greget. Tapi fokus utama kita adalah sang karakter yang merupakan seorang ninja kuat dengan penampilan cupu. Sejak 400 tahun, keluarga Kagemori memiliki tugas untuk melindungi keluarga tetangganya, yaitu keluarga Konyaku. Ini adalah giliran Mamoru dari keluarga Kagemori yang bertugas untuk melindungi Yuna yang berasal dari keluarga Konyaku. Ia dikenal sebagai remaja kutu buku yang selalu berada di dekat Yuna. Saat Yuna terlibat masalah, Mamoru dengan sigap menyelamatkannya dengan kemampuan ninja yang ia miliki. Meski berpenampilan culun, Mamoru adalah ninja tingkat tinggi. Bergenre action, magic, dan fantasi. Rekomendasi anime dengan main karakter terkuat selanjutnya memiliki main karakter yang merupakan seorang guru. Namun bukan hanya sekedar guru, dia adalah seorang guru pengajar sihir yang pemalas dan terlihat payah. Tapi kalian jangan tertipu oleh penampilan dan sikapnya yang malas. Main karakter ini ternyata orang yang sangat kuat dan menarik. Tak hanya aksi dan magic yang akan ditunjukkan, anime ini juga menyuguhkan kita dengan sedikit kisah romantis yang berjalan dengan baik. Glenn adalah seorang yang bekerja separuh waktu di sebuah sekolah sihir. Meskipun begitu, dia hanya sering terlihat tidur-tidur di kelas dan menyuruh muridnya untuk belajar sendiri. Marah akan hal itu, salah satu muridnya yang bernama Sistine menantangnya berduel dan Glenn pun dikalahkan dengan mudah. Namun suatu hari, ketika kejadian mengerikan mengancam sekolah, dia menunjukkan dedikasi yang kuat. Anime dengan main karakter yang satu ini adalah seorang dewa miskin dan bodoh. Meski begitu, seiring berjalannya cerita yang sederhana ini, aksi yang menarik terus-menerus terjadi dan menunjukkan kekuatan sang dewa yang merupakan main karakter di anime ini. Tak hanya itu, jalan cerita yang menarik di anime ini memiliki nilai tambah, yaitu animasi yang bagus dan tokoh-tokoh yang menarik. Jangan lupa endingnya juga sangat bagus. Yato adalah dewa yang tak terkenal, yang tidak memiliki kuil. Sebagai dewa yang nganggur, dia memasang iklan-iklan di toilet dan kamar mandi umum. Yato menawarkan jasa untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah, hanya dengan imbalan uang receh 5 yen, atau jika dirupiahkan akan menjadi 600 rupiah. Hiyori, seorang gadis pelajar SMA yang hampir tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Dia berhasil diselamatkan Yato, meski itu menyebabkan Hiyori menjadi hanyu, atau orang yang dapat melepas jiwa dari tubuhnya. Anime dengan main karakter yang satu ini berlatar tempat di sebuah sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Main karakter anime ini tak memiliki ekspresi apa-apa, dan hal itu membuatnya terlihat seperti orang yang culun. Ditambah dengan kemalasannya, main karakter ini semakin tak menarik untuk diperhatikan. Namun, aura misterius selalu ada di si karakter utama ini. Silahkan berpikir si karakter utama ini lemah dan tidak menarik, tapi aslinya sang karakter utama benar-benar hebat dan tak habis pikir bagaimana dia seperti itu.
berlatar tempat di sebuah SMA yang bernama Kudo Ikusei. Sekolah bergengsi dengan fasilitas terbaik di maba, hampir 100% muridnya diterima di universitas atau perusahaan. Para muridnya diberikan kebebasan dalam berpenampilan atau bergaya sesuka mereka. Meskipun sekolah ini terlihat seperti surga bagi para muridnya, namun pada kenyataannya hanya murid paling unggul lah yang dapat perilaku terbaik. Anime dengan main karakter terkuat dan terlihat culun selanjutnya adalah Mob. Kehidupan yang dijalani biasa saja, ditambah dengan ekspresi dan penampilannya seperti laki-laki yang culun, payah dan pemalu. Ini benar-benar membuat kita tak menyangka kalau dia itu sangat kuat. Menggabungkan unsur komedi dan aksi, anime ini berhasil menunjukkan unsur tersebut sekaligus dengan sempurna. Visual yang ditunjukkan anime ini sangat berbeda dan unik. Anime Mob Psycho wajib kalian saksikan. Kageyama Shigeo atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Mob adalah siswa kelas 8 yang memiliki kemampuan psikis. Sejak kecil dia bisa membengkokkan sendok dan mengangkat benda hanya dengan pikirannya. Tapi perlahan-lahan dia mulai menahan kekuatannya di depan umum karena membuat orang memandangnya negatif. Saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah bisa berteman dengan gadis di kelasnya, Tsubomi. Bersama mentor psikis yang tak memiliki kemampuan psikis, Mob menjalani kesehariannya dengan berusaha untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Anime dengan main karakter terkuat yang satu ini adalah anime Gintama. Entah bagaimana pikiran main karakter yang satu ini, meskipun dia kuat dan tangguh, semuanya tertutupi oleh sikapnya yang bodoh dan kelucuannya. Memiliki episode lebih dari 200 dan memiliki lebih dari 2 season. Hebatnya anime ini tak pernah membuat penontonnya bosan. Ada saja perilaku lucu yang disajikan setiap ceritanya. Ditambah dengan animasi yang bagus dan kemudian unsur komedinya yang kocak, anime ini tak perlu diragukan lagi. Cerita bermula saat Gintoki membantu seorang anak remaja bernama Shinpachi untuk menyelamatkan kakak perempuannya dari sekelompok orang asing yang ingin membuatnya menjadi gadis penghibur. Terkesan dengan Gintoki, Shinpachi memutuskan untuk menjadi muridnya, untuk membayar sewa rumah yang sekaligus menjadi kantor mereka bekerja sebagai freelance yang menerima segala permintaan. Di kemudian hari, Kagura ikut bergabung setelah sebelumnya diselamatkan oleh Gintoki dan Shinpachi dari kejaran sekelompok Yakuza. Main karakter yang satu ini benar-benar terlihat sangat lemah dan tak memiliki ekspresi wajah. Penampilannya yang culun benar-benar bertolak belakang dengan kekuatan yang dimilikinya. Ditambah lagi karakter lainnya yang mendukung jalan cerita anime ini. Memiliki unsur komedi yang kuat dan supranatural, anime ini berhasil membuat penontonnya tertawa di setiap episode yang disajikan. Lahir dengan memiliki kemampuan supranatural, Saiki terlihat memiliki kehidupan yang mudah. Dia memiliki kemampuan esper, diantaranya kemampuan telepati dan psikokinesis yang memungkinkannya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saat masih TK, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan janken. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di depan orang agar tidak ada orang yang tahu bahwa dia memiliki kemampuan psikis. Dimulai dengan kisah mengenai 30.000 pemain game online Elder Tales yang terjebak ke dalam dunia game.
Tak ada yang pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan terjebak ke dalam game yang sering mereka tatap di balik layar ponsel. Di dalam dunia game, semua pemain bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Hal ini membuat sebagian pemain di kota Akiba merasa bosan dan bingung tentang bagaimana peran mereka di sana. Di tengah kebosanan yang melanda kota fantasi itu, Shiro bersama kedua temannya, yaitu Akatsuki dan Naotsugu, membuat sebuah ide berupa pembuatan sebuah guild dengan nama Lock Horizon. Banyak keseruan yang muncul dan banyak inovasi baru bersama para rekannya. Hingga tanpa mereka sadari, Shiro diam-diam merencanakan sesuatu untuk bisa keluar dari dunia game Elder Tales. Bukan hanya tentang dirinya saja, tetapi untuk semua pemain agar bisa terbebas dan menjalani kehidupan nyata seperti biasanya. Dalam era Bakumatsu, dikenal seorang samurai legendaris dengan kemampuan hebatnya dalam menggunakan samurai, dan ia sering terlibat dalam berbagai kasus pembunuhan. Samurai tersebut dijuluki sebagai Hitokiri Batosai, seorang samurai pembunuh tanpa rasa ampun, dan terkenal sebagai samurai tak tertandingi di seluruh negeri. Akan tetapi, secara tiba-tiba kehadiran Batosai menghilang entah kenapa, dan semakin berjalannya waktu banyak yang melupakan julukan tersebut. Bahkan ada yang menganggap bahwa dia telah mati. Beberapa tahun kemudian, memasuki era baru, sebagian dunia telah melupakan nama samurai legendaris Batosai karena ia menghilang secara misterius. Banyak orang-orang yang menggunakan namanya untuk menakut-nakuti masyarakat desa sekitar untuk tujuan merampok. Kenshin Himura, seorang pria berambut merah dengan luka silang di pipinya, telah diketahui bahwa ia samurai berbekal pedang uniknya yang memiliki mata pedang terbalik atau disebut Saka Batou. Pada suatu hari, ia telah menolong seorang gadis bernama Kamiyo Kaoru, sang pemilik dojo, dari seorang Batosai palsu. Identitas Kenshin segera terungkap bahwa dirinya adalah seorang Hitokiri Batosai yang asli. Namun sosoknya berbeda dengan apa yang dibicarakan orang-orang. Sikapnya lebih ke arah bodoh dan konyol. Kini Kenshin memutuskan untuk berhenti menjadi seorang samurai pembunuh kejam dan ingin menjalani kehidupan biasa dengan normal penuh keceriaan. Pas The Stampede. Ketika orang mendengar nama tersebut, mereka segera ketakutan karena sebenarnya nama tersebut merupakan nama orang yang sangat berbahaya. Bahkan saking berbahayanya, kepalanya dihargai hingga 60 miliar double dollar. Pas dikenal sebagai penjahat kejam tak kenal ampun yang sudah sering membunuh banyak orang sekitar yang berani menghalangi jalannya, bahkan sampai meratakan kota hanya untuk kesenangannya saja. Setiap perjalanan yang ia tempuh, Pas selalu meninggalkan jejak berupa kehancuran dan kematian. Namun akhir-akhir ini, sosok Pas yang sekarang mungkin tidak seperti rumor yang dikatakan, karena sifatnya sangat berubah drastis dan sangat berbeda seperti apa yang dikatakan orang-orang. Pas yang sekarang merupakan seorang pria penyuka dona dengan hati yang lembut. Ia berpetualang dengan dua orang agen, Merly dan Millie, dengan mengikuti Pas untuk mengatasi kekacauan yang ia buat setelah kemunculannya. Akan tetapi, petualangan yang dilakukan semakin lama terasa tidak mudah, karena petualangan mereka semakin berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Bagaimana menurut kalian dengan para main karakter yang kuat namun tertutupi dengan perilaku dan sikapnya yang bodoh dan culun?